Kenapa nanti kita lihat. Multiple instruction, multiple data stream, contohnya ya persamaannya ada 2, terus masing-masing persamaan juga ada angkanya masing-masing. Jadi misalkan ini multiple instruction, multiple data stream, udah calculate F2, F3, and D2. Dua instruksi yang berbeda dengan dua data yang berbeda. Oke, itu secara umum pemahaman soal single SISD, SIMD, MISD, sama MIMD. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, oke, saya lanjut. Nah, ini lebih detailnya lagi. Tadi kita kan ngebahas sekilas soal SIMD, SISD, dan lain-lain. Nanti ada per slide ngejelasin detail kayak gimana sih gambaran SISD, SIMD, dan seterusnya. Sini kita lihat dulu, sepanjang yang kita pelajarin kemarin, itu kita sebenarnya ngebahas komputer yang jenis ini, SISD. Single instruction, single data stream. Uniprocessor, itu prosesor-prosesor yang awal-awal dibikin. Sampai kemunculan parallel processors. Okay. Nah, berikutnya ada SIMD, Single Instruction Multiple Data Stream. Contohnya apa? Vector processor atau array processor. Itu maksudnya apa sih vector processor sama array processor? Mereka adalah prosesor yang umumnya memproses datanya dalam bentuk vektor. Contoh, ini hal yang, mungkin sebelum contoh, ada yang merasa kalian menemukan prosesor yang cara kerjanya begini nggak? Sehari-hari. Ada yang main game di sini? Ada main kan ya? Pasti. Grafik card yang kalian pakai, entah itu Radeon, entah itu Nvidia, itu adalah salah satu contoh ya vector processor atau array processor. Kenapa? Karena kalau dipikir-pikir, kerjanya VGA apa? Kerjanya grafik card apa? Memproses pixel yang harus ditampilkan. Ya. Dan dalam memproses pixelnya itu, setiap pixelnya ada perbedaan nggak memprosesnya? Nggak ada. Cara memprosesnya untuk ditampilkan di layar semua sama. Cara memproses data gambar dari gamenya ditampilkan supaya jadi muncul di monitor kita, semua caranya sama di setiap pixel. Yang berbeda adalah data di setiap pixelnya. Warnanya, itu yang beda di setiap pixel. Tapi sisanya cara operasinya sama. Di tiap pixel dia mesti ngelakuin perhitungan tertentu ya sama. Dia mesti render istilahnya ya sama untuk setiap pixel. Itulah contoh komputer yang single instruction multiple data stream. Vector processor atau array processor. Itu maksudnya dia memproses data dalam bentuk vektor. Atau datanya sendiri pas masuk ya bentuknya umumnya vektor atau array. Terus semua elemen, vektor kan bedanya cuma kayak array tapi satu dimensi ya. Array kan 2 dimensi. Pada saat mereka memproses data, instruction mereka sama, diberlakukan untuk semua data yang ada di dalam vektor tersebut atau ada di dalam array tersebut. Contohnya tadi paling simple, GPU, Graphic Processing Unit atau graphic card kita. Oke, multiple instruction, single data stream di sini kosongin, nanti kita lihat kenapa. Multiple instruction, multiple data stream. Nah, ini baru beneran multiple processors. Ada 2 prosesor yang berbeda yang sanggup minimal 2 ya, minimal 2. Ya, anggap minimal 2 prosesor
yang berbeda yang sanggup memproses instruksi yang berbeda dalam satu waktu. Beda dengan tadi SIMD. Nah, di MIMD sendiri ada pembagiannya lagi, ada shared memory, ada distributed memory, ada symmetric multiprocessor, terus NUMA non-uniform memory access. Kita nanti bakal fokus ke yang kiri bawah ini. Terus secara umum, tenang aja nanti kita bakal bahas satu-satu sekilas sampai akhirnya kita fokus ke sini. Mungkin saya banyak pakai gambar aja ya. Ini gambaran prosesor kalau SISD, Single Instruction Single Data Stream. Di sini ada control unit yang mengatur instruksi apa yang harus dilakukan. Di sini ada processing unit. Kalian bisa bilang ini alunya lah yang beneran melakukan perhitungan, yang memproses instruksinya. Terus ada memory unit, ada memori tempat datanya disimpan. Single instruction, single data set, single data stream. Ya udah, berarti satu control unit ngasih tahu ke processing unit, terus processing unitnya dapat satu data stream dari satu memori. Simple. Ya. Berikutnya, SIMD. Single instruction, multiple data stream. Instruksinya satu, data streamnya yang banyak. Karena itu gambar ini seharusnya sudah make sense. Control unitnya memberikan satu instruksi kepada beberapa processing elements. Ya, jadi walaupun single instruction, multiple data stream bukan berarti processing unit cuma satu. Namanya multiple data stream berarti harapannya setiap data stream tersebut bisa dikerjakan berbarengan. Kayak VGA kita, graphic card kita, memproses pixel buat game, render. Nggak mungkin kan dia mulai satu-satu dari pixel paling kiri, baru ke pixel kanan lagi, baru ke kanan lagi, terus baru ke baris berikutnya. Nggak mungkin dia ngelakuin hal kayak gitu. Dia pasti ngelakuin itu paralel. Karena kalau nggak akan cukup cepat untuk nampilin dengan smooth di layar kita. Nah, ini sama. Setiap data stream umumnya punya satu processing elemen sendiri. Nanti tinggal tergantung processing elemennya seberapa banyak. Nah, itulah yang menentukan juga multiple data stream-nya seberapa multiple, seberapa banyak. Ya, jadi ini konsep SIMD. Ingat, di sini CPU-nya cuma satu, control unit-nya satu, masukin instruksi ke beberapa processing elements, di sini namanya. Terus masing-masing processing elemen tersebut konteks sama ya local memory mereka lah. Nah, multiple instruction single data stream itu umumnya nggak diimplement. Karena ya sebenarnya nggak make sense. Pada aplikasi nyata, jarang banget kita membutuhkan, kita punya data yang sama, terus kita lakuin operasi yang berbeda ke data tersebut. Itu hampir jarang banget lah ditemui lah. Jarang banget ditemui. Karena itu biasa nggak ada yang implement ini. Ya, karena itu dari tadi MISD nggak ada yang bahas. Dari bukunya juga di skip. Kalau ngomongin parallel processors atau multiple processor yang paling sering dipakai tadi SIMD atau MIMD. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke MIMD ya, fokus dari pertemuan ini. Jadi MIMD multiple instruction, multiple data stream. Artinya ada multiple processors full sampai control unitnya. Karena di gambar yang SIMD tadi satu control unit yang kontrol beberapa processing elements. Di sini MIMD, setiap prosesornya itu benar-benar independen. Oke, mereka benar-benar kayak prosesor sendiri, bisa berfungsi sendiri. Dan karena itu juga mereka bisa memproses instruksi yang berbeda. Oke. Dan mereka juga sudah pasti punya data stream yang berbeda. Jadi benar-benar kayak independen aja. Tapi mereka kalau diperluin bisa jalan barengan. Nah, begitu mereka jalan barengan artinya mereka perlu kerja bareng.
ya kan? Kita punya multiple processors, oke, setiap prosesor tersebut bisa ngelakuin tugasnya masing-masing. Ya. Tapi balik lagi ke awal, tujuan kita punya parallel processor, tujuan kita punya multi-core atau dual core, quad core, 8 core, tujuannya supaya mereka bisa kerja sama buat ngelakuin satu tugas yang kita mau, supaya cepet. Misalkan kita lagi ngelakuin apalah, mungkin lagi render atau lagi training machine learning dan lain-lain. Kita pengen semua prosesor itu kerja. Kerjanya ngapain? Apakah mereka ngelakuin tugas yang berbeda? Ya, mungkin saat tertentu kayak gitulah, misalnya kita sambil putar musik, sambil sambil, ya sambil buka codingan kalian, sambil buka yang lain lagi, nggak tahu. Mungkin kita pengen apa sih itu, oh ada multiple processors yang kerja buat menangani load tersebut, misalkan. Tapi umumnya yang terjadi adalah kita pengen punya multiple processors yang bisa ngelakuin multiple instruction. Tujuannya supaya kita punya satu program ini bisa dipecah, dijalanin di prosesor yang berbeda-beda. Itulah tujuannya kita punya multiple processors yang bisa mengeksekusi multiple instruction. Nah, untuk bisa ngelakuin hal tersebut, artinya harus ada koordinasi kan. Itu kan tadi awalnya satu program dipecah, dikasih ke prosesor-prosesor, mereka suruh kerja bareng. Artinya harus ada koordinasi. Koordinasinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk komunikasi. Sama kayak kita manusia, kerja sama tim, sama kelompok, di mana-mana kita harus komunikasi. Buat koordinasi gimana sih? Lu udah ngelakuin apa? Udah sampai mana? Ada masalah di mana? Kalau manusia kayak gitu kan. Kalau komputer enggak. Kalau komputer nggak akan bilang ada masalah atau enggak. Tapi cuma bilang ini udah selesai. Ini hasilnya lalala dan seterusnya. Nah, berdasarkan itulah si MIMD ini dikelompokkan lagi berdasarkan cara komunikasi antar prosesornya. Balik lagi ke gambar ini. Ada yang shared memory atau distributed memory. Kalau pakai konsep shared memory, itu artinya semua prosesornya mereka berbagi memori yang sama. Mereka punya satu akses memori. Mereka punya akses ke sebuah memori yang sama dan mereka tukar-tukaran datanya melalui memori tersebut. Anggap aja kalian sekarang tukar-tukaran data sama kelompok kalian ngobrolnya lewat Google Docs. Nah, itu memorinya. Itu shared memory. Oke. Atau ada cara kedua, distributed memory, di mana setiap prosesor benar-benar punya memorinya sendiri, terus mereka komunikasi pakai apa? Bisa bayangin di dalam komputernya, di dalam CPU-nya, antara prosesor ke prosesor, mereka punya network. Ya, dan itu beneran ada sekarang. Network on chip itu sudah konsep yang lama, mungkin dari entah ya belasan 20-an tahun, belasan sampai 20 tahun lalu lah minimal. Network on chip. Di mana di dalam multi-core processors, ya setiap core-nya atau setiap prosesornya ini mereka terkoneksi via suatu network. Jadi mereka nggak share apa, tapi mereka pakai network. Itu konsep yang udah ada. Oke. Nah, terus si SMP, Symmetric Multiprocessor itu adalah salah satu jenis prosesor yang masuk kategori shared memory. Ya, sorry. Symmetric Multiprocessor sama NUMA di sini masuk kategori yang shared memory. Sementara kalau distributed memory, contohnya kita punya clusters. Oke. Nah, kalau ngomongin distributed memory di sini, kalau saya bilang, saya punya 2 buah komputer, saya konekin via network, mereka bisa nggak menjadi tanda kutip komputer MIMD? Bisa. Saya punya komputer ini rumahan satu, terus tambah satu lagi, saya konekin via satu network. Bisa nggak itu saya anggap sebagai satu komputer MIMD? Bisa juga. Karena dia memenuhi syarat umumnya.
dia punya multiple processors, setiap processors punya memori sendiri. Ya udah dong, sama dong. Kita punya 2 komputer terpisah kan memenuhi syarat itu. Ya, jadi, istilah ini tuh nggak selalu harus istilah kayak gini. Itu nggak selalu harus, oh mereka dalam satu chip atau segala macam, enggak. Nah, jadi, cobalah menangkap kita kita coba menangkap, istilah-istilah kayak gini secara lebih luas aja. Yang penting syaratnya apa? Kalau syaratnya terpenuhi, ya bentuknya entah mereka dalam satu chip, atau dalam satu motherboard, atau dalam satu network, ya itu terserah. Oke, sampai sana soal pembagian umum prosesornya ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, oke. Ada gambarnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang shared memory ya, karena kita fokus ke sana. Kita lihat gambarannya. Kalau di shared memory, gambarannya kayak gini. Setiap control unit ya punya processing elemen sendiri. Control unit sendiri, processing elemen sendiri. Beda sama SIMD tadi. Oke. Terus mereka di sini tapi memorinya mereka share. Mereka satu memori gede di share barengan. Ini jadi tempat mereka saling koordinasi atau saling berkomunikasi juga. Ya, ini gambaran yang shared memory. Terus ada juga clusters. Oke, kita lihat di sini. Mereka punya control unit sendiri, processing elemen sendiri, dan punya memori sendiri. Terus mereka saling terkoneksi melalui sebuah interconnection network. Nah, di sini interconnection network-nya, yang saya bilang definisinya sebenarnya luas gitu. Bisa jadi ini semua dalam satu chip, bisa jadi adalah ini satu chip, ini satu chip, ini satu chip juga, terus ini connect via motherboard-nya, bisa juga. Atau bisa juga setiap kotak ini adalah satu komputer sendiri, satu komputer utuh, yang terkoneksi via network, misalkan LAN lah, udah pasti. Ya, jadi definisinya agak luas di sini. Atau setidaknya saya suka nangkep maksudnya kayak gitu ya. Oke. Itu soal si taksonominya, pembagiannya. Jadi kita udah tahu ya, tadi kuncinya adalah kita bisa bedain SISD, SIMD, MISD, sama MIMD. Kita tahu definisinya, terus terutama buat MIMD pembagiannya ada dua. Ada yang shared memory sama distributed memory. Nah, berikutnya kita akan bahas soal salah satu konfigurasi atau organisasi prosesor, yaitu symmetric multiprocessors yang masuk kategori shared memory. Ya. Pertama kita akan bahas dulu apa sih symmetric multiprocessor, definisinya apa. Terus kita akan bahas soal salah satu media komunikasi mereka melalui bus. Dan terakhir kita akan bahas masalah cache coherence. Yang 2 poin pertama ini nggak terlalu banyak, agak banyak yang di cache coherence. Cache coherence ini agak kompleks, agak ribet, jadi mohon nanti tolong memperhatikan yang bagian cache coherence terutama. Oke, definisi symmetric multiprocessor. Pertama kita tahu, oke, di dalamnya berarti ada banyak prosesor. Terus kita balik ke kata simetrik ya. Simetrik artinya semua prosesornya itu simetrik, sama, imbang. Oke, hal yang perlu diperhatikan di sini, kita lihat definisinya, itu si symmetric multiprocessor itu komputer yang punya karakteristik ini, poin pertama.
dia punya 2 atau lebih prosesor yang similar. Dia bilang similar, dia nggak bilang identical. Itu beda. Ya, dia bilang similar, dia bukan bilang identical. Similar processors of comparable capacity. Artinya kita punya 2 prosesor yang sama secara spek, yang sama secara performa, bisa dibilang kayak gitulah. Itu definisi pertama. Itu yang harus diingat. Bukan identik, tapi imbang, sama. Ya. Jadi dia definisinya itu nggak menekankan dia punya dua symmetric multiprosesor itu harus punya 2 prosesor yang benar-benar sama persis identik gitu. Definisinya nggak se-strict itu. Tapi pada kenyataannya waktu orang implementasi ya umumnya orang akan ngelakuin dengan prosesor yang identik di dalamnya ya. Oke. Nah, tapi lagi-lagi tolong pas ngebahas kayak gini, jangan ngebayangin bahwa oke ini semua dalam bentuk satu chip, oke ini semua dalam satu motherboard atau gimana gitu. Oke, lebih fleksibel aja. Artinya dua-duanya boleh. Entah mereka semua dalam satu chip ya, multiple processor ini dalam satu chip, atau kita punya satu motherboard yang support multiple chip gitu. Itu sama aja ya. Yang kita concern terkait symmetric multiprocessor adalah syarat-syarat ini aja. Bahwa kita punya 2 atau lebih prosesor yang comparable, yang sebanding, yang imbang performanya. Terus prosesor tersebut sharing memori dan I/O. Terus mereka itu terkoneksi melalui bus atau interkoneksi lainnya. Dan setiap prosesor, kalau mengakses memori, mereka punya memory access time yang sama. Artinya nggak ada prosesor yang boleh mengakses memori lebih banyak dibanding prosesor lainnya. Istilahnya gitulah. Jadi nggak ada prosesor yang difavoritkan. Jadi mereka semua eh, apa jatah akses memorinya imbang gitu. Nah, ini definisi yang harus dipenuhi oleh symmetric multiprocessor. Oke, ini lebih detailnya lagi. Ya, tadi mereka sharing memori, sharing I/O, terus mereka itu prosesor-prosesor, mereka itu prosesor-prosesor yang multiple tadi, mereka bisa melakukan fungsi yang sama. Mereka bisa melakukan fungsi yang sama, terus secara keseluruhan sistemnya ini dikontrol oleh sebuah integrated operating system. Artinya apa? Artinya ya harus ada software di atas yang mengatur kerja beberapa prosesor ini. Ngaturnya dalam artian apa? Pertama, ya mungkin memberi interaksi antar prosesor kalau belum ada sebelumnya, atau ya dia yang ngatur kerjaan ini atau program ini siapa yang harus jalanin, prosesor mana yang harus jalanin dan segala macam itu adalah kerjaan si OS-nya. Nah, setelah kita punya si multiprosesor ini, kita pengen lihat efeknya sebenarnya apa sih ke performa dari komputer. Efeknya sudah jelas lebih cepat. Di sini ada 2 gambar, atas sama bawah. Yang atas itu adalah multi-programming, yang bawah itu adalah multi-processing. Jadi gambar ini mau menekankan perbedaan multi-programming dan multi-processing. Kalian lihat di atas, kita lihat yang di atas, sorry. Grafik yang garis-garis itu artinya idle. Garis yang hitam artinya lagi dikerjain sama CPU. Kalau kita lihat dibandingin yang multi-programming sama multi-processing, di multi-programming nggak ada 2 buah blok hitam yang barengan jalan. Yang nggak ada, pisah semua. Karena istilahnya multi-programming, dia hanya punya satu prosesor. Mau sebutannya multi sekalipun, tetap aja cuma satu prosesor yang ngerjain. Harus ngerjainnya gantian. Sama kayak kita dikasih banyak kerjaan, kita multitasking,
eee, kita nggak mungkin ngerjain dua-duanya barengan kan umumnya kan, kita pasti setidaknya gantian kan. Pas masak aja misalkan, pasti gantian dong, cuman kita cepet aja pindah-pindahnya. Kita nggak mungkin bener-bener paralel ngerjain barengan gitu. Nah, multiprocessing itu benar-benar ada beberapa task yang dilakuin berbarengan. Kenapa? Ya simply karena mereka punya beberapa prosesor aja, punya lebih dari satu prosesor, udah gitu aja. Ya, jadi ini perbedaan multi-programming dan multi-processing. Kalau multi-programming tadi dicapai dengan apa? Dengan interleaving, dengan ganti-gantian ngerjainnya. Kalau multi-processing, ya mereka pakai interleaving juga, dan juga mereka bisa benar-benar bisa ngelakuin dua task barengan, atau lebih, tergantung jumlah prosesornya. Oke. Nah, kelebihan dari SMP apa sih? Kelebihan dari symmetric multiprocessor. Kelebihan dari, parallel processor istilahnya, di mana kita punya, 2 atau lebih prosesor yang tanda kutip mirip atau imbang, setara, terus mereka share memori, terus mereka share I/O, dan lain-lain. Keuntungannya apa sih? Oke, keuntungannya pertama, performance sudah jelas ya, karena kita punya beberapa prosesor. Jadi semakin nambah jumlah prosesornya, ya harusnya performance-nya juga naik. Tapi mungkin kenaikannya nggak linear ya. Nggak berarti, oh kalau kita tambah 2 prosesor, 3 prosesor, berarti kerjaannya naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, performanya nggak selalu gitu. Biasanya lebih rendah. Eee, Berikutnya availability, karena kita punya beberapa prosesor yang tanda kutip similar, yang sama, ya, yang setara, sama-sama bisa ngelakuin satu hal yang sama, umumnya kalau ada satu prosesor yang mati, nggak akan bikin sistemnya mati juga. Terus berikutnya, incremental growth, user itu bisa tinggal nambahin performa, meningkatkan performa dengan menambahkan prosesor. Ya. Availability sama incremental growth ini lebih 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 nyambung eh, buat kondisi atau buat konfigurasi di mana multiple processors itu ada di dalam chip-chip yang terpisah. Ya, karena kalau misalkan kita udah beli prosesor isinya ada 8 core, nggak mungkin kita bisa nambahin sendiri kan jadi 16 core, kecuali kita ganti keseluruhan prosesornya. Oke. Nah, yang terakhir scaling, ya sama lah kurang lebih sama incremental growth, cuman lebih ke sisi si vendornya, si penyedia komputernya. Penyedia komputer bisa sediain variasi 2 core, 4 core, 6 core, 8 core. Ya, hal yang sudah kita lihat di komputer modern sejak dari i3, i5, i7, dan lain-lain. Jadi ini gambaran umumnya lah. Jadi ada prosesor banyak di sini, ada I/O, ada memori. Ya. I/O sama memorinya ini di-share sama prosesor-prosesor yang ada di komputer ini. Terus mereka semua terkoneksi melalui sebuah interconnection network tertentu. Paling simpel interconnection network apa? Bus. Nah, eh, si symmetric multiprocessor sendiri lagi sebenarnya bisa dibagi lagi tergantung ya interkoneksinya pakai apa. Mungkin dia pakai bus, mungkin dia pakai multi-port memory, mungkin dia ada central control unit, ya. Tapi di sini dan di bukunya kita cuma fokus ke yang time shared atau common bus. Intinya mereka koneksinya pakai bus lah di tengah ini. Bus yang kita tahu, yang ada address, ada data, ada kontrol. Dan bak aksesnya harus gantian. Oke.
Sampai sana ada pertanyaan soal secara umum SMP itu kayak gimana? Belum, Pak. Belum? Oke. Sampai mana? Sebentar ya, saya ke toilet dulu. Kita ngomongin SMP, yang karakteristiknya simpelnya adalah kita punya multiprosesor, saya ulang. Kita punya I/O sama main memory, dan I/O sama main memory ini nggak ada yang khusus buat I/O buat prosesor 1, I/O buat prosesor 2, I/O buat prosesor 3, nggak ada. Dan juga nggak ada main memory ini buat prosesor yang mana, nggak ada kayak gitu. Jadi semua di-sharing oleh semua prosesor ini imbang, performanya imbang dari segi instruction set-nya, mereka bisa ngelakuin apa, dan imbang juga akses terhadap I/O dan memorinya. Artinya nggak ada yang difavoritkan. Nggak ada prosesor yang boleh mengakses I/O dengan prioritas lebih tinggi dibanding prosesor lainnya. Sama halnya dengan memori juga, ya. Kalau semua prosesor pengen akses memori, ya mereka akan diperlakukan dengan adil. Gantian misalkan tergantung dari first in, first out. Nggak ada prosesor yang prioritas, nggak ada prosesor yang boleh mengakses memori lebih lama dibanding prosesor lainnya. Itu adalah kunci dari SMP. Nah, selanjutnya sekarang kita akan ngomongin tadi, kalau interconnection-nya bisa macam-macam, tapi kita akan fokus ke interconnection bertipe bus. Yang paling simpel dulu. Oke, ini gambarnya. Mungkin biar kebayang. Kita punya prosesor, kita punya main memory, sama kita punya I/O. Kalau kita coret, kita buang ini sama ini, jadinya apa? Jadinya sama persis kan? Kayak sistem yang kita bahas sebelum-sebelumnya, pas kita belum ngomongin multiple processors. Satu prosesor, connect ke main memory, dan connect ke I/O. Ya. Jadi arsitektur yang atau organisasi yang kita bahas sekarang ini yang paling simple. Kita tinggal tambahin prosesornya, kita tempelin, kita taruh juga ke dalam si busnya, ke dalam shared busnya. Konsep akses dari bus masih berlaku di sini. Karena secara umum nggak ada yang berubah cuma lebih ada banyak prosesor aja. Masih sama. Kalau satu elemen lagi mengakses bus, elemen lain harus diam, harus pasif. Karena ini jalur komunikasinya satu. Kalau prosesor ini mau jalan dan prosesor ini mau jalan, ya mereka awal-awal mungkin ada collision, atau enggak mungkin mereka saling tanya, boleh ngakses nggak gitu. Terus di busnya biasa ada controller yang bilang, oke, kasih prosesor yang ini nomor 2, nomor 1, nomor 3. Ya, mungkin si shared busnya ngomong, oh prosesor 1 sama prosesor 2 pengen ngakses data nih. Sorry, pengen akses bus nih, pengen pakai bus. Dia kasih yang mana dulu, tergantung siapa yang minta duluan misalkan. Tadi prosesor 2 minta duluan, Vivo, first in first out ya. Ya udah dia dikasih akses dulu. Ini di hold dulu. Jadi untuk akses memori dan akses I/O. Semua sama, cara kerja persis kayak bus secara umum.
di dalam bus ini sama ya, paling simpel di dalamnya ya kita punya address, mana sih? Kita punya address bus, kita punya, control bus, kita punya data bus. Sama ya, address bus buat nentuin prosesor ini mau akses main memory atau mau ngakses I/O yang mana. Terus misalkan main memory selesai, dia pengen ngasih datanya balik, mungkin dia juga kasih tahu, ini ditujukan untuk siapa, untuk prosesor yang mana dan lain-lain. Ya, konsepnya sama persis, nggak ada bedanya dengan konsep sistem bus biasa. Dan karena itu pun, kekurangan dan kelebihan dari sistem bus juga terbawa ke SMP yang pakai timeshare bus, yang kita lihat sekarang. Walaupun multiprosesor, sebutannya symmetric multiprosesor, pakai bus, ya semua kelebihan dan kekurangan bus juga terbawa ke sistem ini. Kelebihannya dulu, simple, okay, fleksibel, karena ya kita lihat strukturnya nggak ada yang berubah, tinggal nambahin prosesor aja, atau buang prosesor. Terus reliable. Reliable dalam artian, bus itu elemen yang pasif, bus itu cuma ngebawa data doang. Ya. Sehingga kalau misalkan tiba-tiba ada prosesor yang crash, yang error di sini, ya udah busnya ini nggak akan rusak, busnya tetap akan bisa jalan. Prosesor-prosesor ini, main memory dan I/O ini masih tetap bisa beroperasi. Karena kalau yang prosesor ini rusak, ya efeknya dia cuma nggak bisa komunikasi ke bus doang. Tapi bukan berarti busnya itu bergantung sama si prosesor yang ini, enggak. Ya itu salah satu kelebihan dari sistem bus lah. Jadi ini semua. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya udah jelas tadi, ngaksesnya mesti gantian. Dengan aksesnya gantian, berarti kecepatan atau performa dari komputer SMP tersebut, symmetric multiprocessors yang pakai sistem bus, performanya itu berarti terbatas dengan kecepatan busnya juga. Seberapa cepat busnya bisa jalan, bisa ngalirin data antar semua elemen yang mau ngakses busnya. Seberapa cepat busnya bisa, oke ini gantian si A dulu, baru si B, baru si C, segala macam. Namanya gantian, pasti lama-lama akan berasa lambannya. Ya, mau sekencang apapun si busnya tetap akan ada batasan tertentu lah. Ya, karena secara simpel ya cara kerjanya sederhana, ganti-gantian aja. Itu pasti akan bikin penurunan performa atau bikin istilahnya mentok lah performanya di titik tertentu. Nah, cara mengatasinya gimana sih? Cara mengatasinya kita bisa pakai cache. Di gambar ini udah ada. Pakai cache aja gitu. Kan sebelumnya si prosesor itu sering akses bus karena dia pengen akses I/O, tapi terutama dia pengen akses memori kan. Karena prosesor sering akses memori buat narik data, tiap kali ngelakuin instruksi dia perlu ambil data, tiap kali ngelakuin instruksi dia perlu ngambil data, dan seterusnya. Dia perlu ngambil instruksi, ngambil data dari si main memory. Sementara sekarang ada banyak prosesor, mereka saling gantian. Jadinya performanya terbatas oleh kecepatan busnya. Nah, dengan mereka punya cache, akan mengurangi akses ke main memory. Jadi kalau prosesor ini pengen akses ke main memory, nggak usah, dia mungkin konsultasi sama cache-nya aja. Kalau datanya ada di cache-nya, ya udah, gampang. Dia nggak usah ngakses ke main memory. Dia jadi nggak pakai bus. Itu kelebihan. Itu salah satu solusi lah dari cache. Kekurangannya adalah cache coherence. Karena sekarang kita punya multi prosesor, artinya bisa saja prosesor 1, prosesor 2, dan prosesor 3, mereka ini ngambil data yang sama dari main memory. Kalau mereka ngambil data yang sama dari main memory, dan mereka tujuannya ngambil data tersebut cuma buat baca, cuma buat read, nggak ada masalah. Masalah akan muncul begitu ada satu prosesor yang berusaha menulis data.
Bayangin contohnya, kalian kerjasama bikin satu Google Docs. Sekarang kan enak kan kalian ngerjainnya langsung rembukan di dalam Google Docs ya. Bayangin ini cara kerja yang zaman dulu yang kayak Google Docs segala macam itu belum belum Google Docs dari tahun berapa sih saya lupa. Hmm, 2006. Berarti saya aja yang telat pas kuliah nggak pakai. Ya waktu zaman saya kuliah awal-awal ya semester semester awal tuh belum pakai tuh Google Docs. Nggak tahu karena waktu itu kuno atau apa juga saya nggak tahu. Kita nggak pakai deh Google Docs. Atau pakai ya? Lupa deh. Ya anggaplah zaman belum ada Google Docs gitu. Mungkin kalian bikin satu dokumen bareng, terus masing-masing di kelompok itu download dokumen tersebut. Terus kerjain di tempat masing-masing. Nah, dengan kalian kerjain tempat masing-masing itu adalah analogi dari penggunaan cache. Dokumennya dari main memory, kalian download ke tempat masing-masing, terus kalian kerjain di sana. Mungkin kalian edit dokumennya, ada yang read doang dokumennya, ada yang baca doang, ada yang ubah. Tapi semua itu terjadi di dalam cache. Karena kalian ceritanya udah download dulu ke lokal kalian. Itu analoginya ya, analogi. Ini juga sama. Kalau prosesor, semua prosesor ini mengambil data yang sama dari, kebetulan lah, mereka ada mengakses suatu alamat tertentu di main memory, terus mereka simpan di cache masing-masing, terus ada yang ngubah. Nah, gimana tuh? Kan harusnya idealnya perubahan yang ada di sini terrefleksi juga kan, langsung sinkronis juga kan ke cache di prosesor dua lainnya. Nah, itu adalah salah satu masalah. Masalahnya disebut sebagai cache coherence. Gimana caranya supaya si cache tersebut sinkronis di antara semua multiprosesor. Oke, sampai sana ada pertanyaan? Enggak? Oke, kita lanjut. Hmm, um, ya, selanjutnya ini cuman satu slide yang pengen nunjukin, oke kita punya symmetric multiprocessors, atau oke kita punya parallel processors, eh, terus apa yang mesti dilakuin sama OS gitu, supaya bisa mengeksploitasi, supaya bisa memanfaatkan symmetric multiprocessor yang udah ada. Oke, ini adalah sebuah list hal yang diperluin, atau hal-hal yang harus diperhatiin sama si OS. Contohnya scheduling. Scheduling supaya apa? Supaya nggak ada dua prosesor yang ngerjain kerjaan yang bareng. Konflik kan jadinya ya. Si A ngerjain, si prosesor satu ngerjain tugas A, prosesor 2 juga ngerjain tugas A. Jadinya konflik. Ya. Itu harus diatur sama si OS ya, supaya ya dibagi kerjaan. Terus gimana cara mereka nge-synchronize resource-nya yang dibagi bareng, contohnya memori dan lain-lain. Terus terkait memory management juga, memorinya gede gitu, ada banyak prosesor. Apakah nanti setiap prosesor akan dibagi area memori khusus sendiri, atau sharing aja? Nah itu juga terserah OS ya. Oke, itu beberapa hal yang harus diperhatiin sama OS. Nah, sekarang kita akan fokus ke satu hal, yaitu si cache coherence. Masalah yang tadi ya, masalah di mana tadi eh, orang nambahin cache ke dalam symmetric multiprocessor atau ke dalam multiple processors supaya ya si prosesornya itu kalau mereka pakai sistem bus, mereka pakai interkoneksi bus, mereka nggak usah ganti-gantian akses ke main memorinya. Caranya dengan apa? Dengan copy aja ke cache. Di cache lah, disimpan dalam cache.
Tapi kita udah tahu tadi ada masalah di cache coherence. Yang tadi ya, kalau ada satu orang mengubah, gimana caranya supaya perubahan tersebut juga diketahui oleh prosesor lainnya, atau diketahui oleh cache di prosesor lainnya. Nah, ingat kemarin kita dulu-dulu banget pernah bahas terkait cache. Ya, kalau ngomongin multiple processor, ada dua hal yang bisa dilakukan setiap kali ada perubahan terhadap suatu data di dalam cache. Yang pertama adalah write back. Write back policy itu intinya setiap kali ada perubahan di dalam cache, nggak akan dituliskan lagi ke main memory sampai data tersebut dibuang dari cache. Ya, misalkan ini main memory, ini cache. Terus ada suatu data yang berubah. Ada suatu data yang berubah. Nah, perubahan ini yang biru-biru ini nggak akan dituliskan ke main memory sebelum ini di-replace. Kita kan tahu cache itu kan ukurannya terbatas, jadi isinya digonta-ganti lah ya. Kayak misalkan, oh data ini udah jarang diakses tadi, sama udah lama banget nggak diakses, udah kita buang aja deh dari cache. Nah, pada saat itu terjadi, barulah datanya ditulis balik ke main memory. Itu write back policy. Nah, kalau write through, itu beda. Setiap kali dia ngelakuin perubahan terhadap data yang ada di dalam cache, itu ditulis ke main memory. Write through, jadi apapun dilewatin ke main memory. Ada apapun dilewatin ke main memory. Kalau write back kebalikannya. Nggak ditulis balik ke main memory sebelum data tersebut di-kick dari cache. Atau dikeluarin dari cache. Kalau ditanya mana yang lebih bagus, plus minus. Kalau pakai write back, efeknya ya udah pasti inkonsisten. Karena kapan data ini dibuang dari cache, itu kan kita nggak tahu kan. Kalau write through kayak gimana? Write through ya bagus, datanya itu ketulis ke update ke main memory. Tapi pertama ya jadi boros traffic. Ya, boros traffic ke dalam bus. Jadinya ya nggak ada tujuan pakai cache. Oke, jadinya ya, efek cache-nya jadi berkurang karena jadi sering nulis juga ke memori ujung-ujung. Terus yang kedua adalah kita ngomongin multiple processor. Kalau kita pakai write through, misalkan si prosesor ini, prosesor yang paling kiri, ada ngerubah data di cache. Terus dia pakai write through, berarti dia langsung ditulis ke main memory. Ada berubah lagi, ditulis lagi, ada berubah lagi, ditulis lagi. Selalu di-update. Nah, pertanyaannya, pada saat dia nulis ke main memory, datanya ke update-nya di mana? Di main memory doang kan? Di cache ini berubah nggak? Di cache ini nggak berubah sama sekali. Makanya tadi ditulis bahwa walaupun kita pakai write through, harus ada mekanisme supaya si proses-proses lainnya atau cache-cache lainnya juga istilahnya nguping lah dengerin si update ini. Karena kalau dia nggak dengerin update-nya, dia nggak bisa tahu. Dia nggak bakal update. Itu gambaran umum dari apa namanya policy untuk update cache lah. Solusinya apa? Solusinya ada software dan hardware. Yang kita fokus adalah solusi hardware. Solusi softwarenya kita bisa bayangin, oke, pada saat di-compile, si compiler akan kerja keras menganalisis programnya.
ngitungin, oh ya nanti ini disimpan dalam cache, ini nggak disimpan dalam cache, dan lain-lain segala macam lah. Compiler sama OS-nya kerja bareng buat melakukan hal tersebut. Tujuannya buat apa? Buat menghindari jangan sampai dalam satu waktu ada suatu data yang tersebar di cache-cache beberapa prosesor. Karena kan masalahnya muncul dari sana, dan kalau ada satu data yang sama dari main memory yang tersimpan di beberapa cache, nah itu baru jadi masalah. Tapi kalau isi setiap cache itu sudah pasti berbeda, berbeda total, berarti nggak akan ada masalah. Karena nggak ada yang di-sharing kan. Jadi problemnya di sana. Jadi si software solutions ini berusaha menghindari masalah tersebut dengan cara menjaga supaya di antara setiap multiple processor tersebut jangan sampai mereka dalam satu waktu yang sama mereka itu ada sharing satu data dari memori. Atau lebih tepatnya, sepanjang prosesor tersebut beroperasi, isi dari cache prosesor 1, prosesor 2, dan prosesor 3 itu harus berbeda. Nah, itu yang berusaha dicapai oleh software solution melalui compiler ya. Yang mereka analisis si programnya, kompleks, dan lain-lain. Efeknya apa? Umumnya software itu cenderung menghindari masalah, ya. Jadinya cache itu nggak dimanfaatkan secara maksimal. Nggak maksimalnya gimana? Contoh, misalkan ada suatu kondisi di mana prosesor 1 sama prosesor 2 mereka sama-sama pengen akses data yang namanya A di dalam memori. Kalau ini dianalisis sama software, dia ketemu kayak gini, efeknya apa? Efeknya ya boleh dua-duanya tetap mengakses A, tapi A ini nggak akan ditaruh di dalam cache. A ini ya di main memory aja, nggak ditaruh di cache-nya prosesor 1 dan juga nggak ditaruh di cache-nya prosesor 2. Kalau begitu terus dilanjutin, mungkin lama-lama ya udah nggak ada cache sama sekali. Oke, itu solusi software-nya. Nah, sekarang kita akan lihat solusi hardware-nya. Itu ada suatu solusi hardware-nya apa? Artinya di dalam, kita bisa bayangin di dalam komputernya, di dalam prosesor atau apapun itu, sorry, saya bilang apapun itu karena tergantung dia taruhnya di mana ya. Tapi kalau kita mau anggap oke lah dalam satu prosesor yang ada cache-nya atau mungkin di motherboard-nya, uh, mereka sudah ada logic lah untuk melakukan hal ini, ya, cache coherent protocols, yaitu berarti mereka solusi yang hardware. Basisnya hardware bukan dari software. Dan solusi hardware itu prinsipnya apa? Prinsipnya mereka sambil jalan, mereka akan sambil coba bikin, mereka memaksakan atau berusaha membuat cache di antara multiple processor tersebut menjadi synchronized. Itu hardware solution. Ya, tapi mekanisme itu bukan ada di software, ada di dalam hardware. Istilahnya udah hardwired lah di dalam strukturnya. Tujuannya apa? Supaya bisa dengan cepat mengatasi masalah cache coherency. Jadi mereka jalan terus, mereka jalan, ngelihat-ngelihat, lihat kondisi, oh iya si prosesor ini nyimpen data ini, si prosesor ini nyimpen data ini, dan lain-lain, dan menjaga supaya setiap cache dari setiap prosesor itu sinkron lah satu sama lain. Nah, dan hal ini itu nggak diketahui oleh programmer, ya, jadi otomatis di background jalan, di hardware-nya jalan. Nah, untuk melakukan hal tersebut, ada beberapa protokol, ada banyak protokol lebih tepatnya di luar sana. Silahkan bisa cari aja cache coherence protocols di internet. Pasti feeling saya akan muncul banyak penelitian, banyak paper
terkait, orang berusaha bikin nih protokol atau istilah tanda kutip algoritma lah untuk melakukan cache untuk memperbaiki masalah cache coherence ini. Di sini ada 2 protokol atau kalian bisa anggap algoritma di sini atau teknik. Directory Protocols sama Snoopy Protocols. Ini perbedaannya apa sih? Perbedaannya dari segi siapa yang melakukan tugas cache coherency. Siapa yang bertugas mengkoordinasi atau peduli terhadap cache coherency. Di sini ada Directory Protocol sama Snoopy Protocols. Simpelnya, Directory Protocols itu centralized, Snoopy Protocol itu distributed. Oke. Kita lihat buat yang Directory Protocols, mungkin saya gambarin aja lebih gampang. Kita punya 4 prosesor ceritanya. 1, 2, kita punya 4 prosesor, terus masing-masing punya cache sendiri ya. Saya nggak gambarin lagi cache-nya, tapi setiap prosesor punya cache sendiri. Kalau kita pakai Directory Protocol, bisa dibayangkan, sebentar, ini main memory, kalau kita pakai Directory Protocol, bisa dibayangkan ada sebuah centralized control yang posisinya kurang lebih di antara cache-cache-nya prosesor ke main memory. Tujuannya apa? Ya tujuannya dia ngatur semua proses pertukaran data dengan memorinya. Jadi di dalam centralized control, dia akan nyatet nih, mungkin buku kayak gini nih. Mungkin akan nyatet tabel ya, kayak memori, terus minimal dinyimpan kayak gini, minimal dinyimpan 2 kolom. Nah, cara kerjanya adalah misalkan prosesor 1 pengen akses suatu data di main memory. Dicatat. Dia minta centralized control-nya lihat, oke. Ya terus main memorinya ngasih data sama centralized control dicatat. Oke, tadi memori dari address sekian diminta sama prosesor 1, terus di-cache di sana. Berikutnya prosesor 2 minta lagi data yang sama, misalkan. Akan gini lah, cache di prosesor 1. Berikutnya prosesor 2 lagi minta, mungkin dia minta data yang beda. Cache di prosesor 2. Berikutnya ada prosesor 4 minta. Ternyata dia minta address ini juga. Terus dia cache. Kalau ngelihat gambar kayak gini berarti kita tahu dong, prosesor 1 sama prosesor 4 di cache-nya mereka nyimpen data yang sama nih. Mereka ada nyimpen data dari memori yang sama. Pada saat itu terjadi, ya udah nggak apa-apa, dibiarin aja sama centralized control. Tapi begitu misalkan salah satu di antara
prosesor 1 atau prosesor 4, mereka pengen ngerubah datanya. Nah, disitulah ditandain sama si centralized control ceritanya. Nah, ini ada yang ngerubah nih. Berarti gue mesti kasih tahu, berarti saya mesti kasih tahu nih ke prosesor 4. Bilang ke dia, nih udah out of date nih copy di cache Anda. Karena tadi prosesor 1 atau dia bilang mungkin tadi ada prosesor lain yang sudah mengubah datanya. Itu gambaran umum proses pengaturan cache coherency lah. Kira-kira ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum? Oke. Nah, ini contoh directory protokol. Mekanisme yang di kanan ini nanti kita akan lihat habis ini. Tapi ini cuma gambaran doang. Berikutnya, kita punya satu lagi tadi Snoopy protokol. Ingat tadi perbedaan antara directory protokol dengan Snoopy protokol bukan pada cara mereka nyusun tabel ini dan segala macam, bukan. Tapi terkait siapa yang melakukan tugas ini. Kalau di directory protokol kita kayak punya suatu centralized unit atau central control yang bertugas memanage hal tersebut lah. Kalau Snoopy protokol kebalikannya. Tadi saya bilang itu distributed. Artinya setiap cache controller di setiap prosesor ini yang bekerja sama melakukan tugas tersebut. Oke, itu perbedaannya. Directory protokol sama Snoopy protokol. Nah, itu terkait itu klasifikasi protokol cache coherence ya terkait siapa yang melakukan. Sekarang terkait ke kalau ada update, kalau ada write, mereka mesti ngapain? Nah, itu ada write invalidate sama write update. Oke. Perbedaannya apa? Kalau write invalidate, gampangnya gini. Misalkan tadi prosesor 1 ngubah data kan di memory address ini. Kalau dia pakai teknik write invalidate, yang akan dilakukan adalah siapapun itu yang lakuin adalah centralized control atau Snoopy control, pokoknya informasi tersebut akan disampaikan juga ke prosesor 4. Oke. Tapi setelah disampaikan ke prosesor 4, yang disampaikan adalah data yang Anda punya sudah tidak valid. Udah itu aja. Makanya namanya write invalidate. Begitu ada yang melakukan write terhadap suatu data yang di-sharing antar cache, nah di cache-cache lainnya, di bagian data tersebut, itu di-mark sebagai invalid. Kenapa sebagai invalid? Ya karena udah ada yang ngubah. Dan yang dia punya pasti out of date gitu istilahnya. Oke. Cara kedua adalah write update ya kebalikannya. Setiap kali misalkan di sini prosesor 1 ngelakuin perubahan terhadap data yang ada di memori sekian, ya melalui centralized atau directory protocol atau Snoopy protocol, ya informasi tersebut akan dikirimkan, akan dipasing ke cache-cache lainnya atau prosesor-prosesor lainnya yang juga megang data tersebut di dalam cache-nya. Terus di-update. Ya, itu perbedaan write invalidate sama write update. Sampai sana ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke.
Mmm, 922. Oke, sehabis ini kita akan ngebahas satu protokol namanya Messi Protocol. Messi Protocol ini masuk ke kategori write invalidate dan dia pakai Snoopy Protocol. Ya, jadi berarti si Messi Protocol ini nggak punya centralized control. Berarti cache di setiap prosesor itu saling bekerja sama atau distributed ya, mereka saling bekerja buat melakukan hal ini, buat melakukan cache coherency. Dan mereka pakai metode write invalidate. Artinya setiap kali ada yang ngelakuin perubahan, itu perubahannya apa, nggak dikasih tahu ke tempat lain, nggak dikasih tahu ke cache lain. Cuma dikasih tahu ada perubahan di tempat kalian udah invalid, gitu doang. Ya. Nah, mungkin saya akan jelasin si Messi protokol ini, sebenarnya ada tabel ini, tapi mungkin tabel ini akan bikin kalian pusing, grafik ini. Awalnya doang yang bikin pusing ya, tapi nanti sepanjang kita jelasin, pasti akan, feeling saya sih kalian bisa dengan gampang me mengartikan sendiri lah, oh maksudnya ini loh, maksudnya ini. Oke? Saya mungkin akan pakai contoh, saya nggak akan pakai gambar ini dulu, atau nanti saya akan nyinggung gambar ini, tapi nggak semua. Karena kalau belum ngerti konsep contohnya, pas ngelihat gambar ini mungkin agak akan lebih bingung. Nah, baik lagi, Messi protokol itu sebenarnya gampangnya gini. Ingat lagi gambar yang ini, ingat tabel yang ini. Jadi di bayangan kita, kita bisa bayangin bahwa di setiap cache, oke, di setiap cache atau di setiap prosesor, mereka memaintain tabel seperti ini. Mereka nyimpen tabel seperti ini. Di setiap cache mereka nyimpen tabel setiap ini. Nah, terus di setiap baris dari tabel tersebut, itu dikasih informasi. Dikasih informasi yang intinya menunjukkan state dari baris tersebut. Atau state dari data di cache tersebut. Apakah itu modified, apakah itu eksklusif, apakah itu shared, ataupun apakah itu invalid. Saya akan pakai contoh. Bentar ya. Oke, saya pindah ke whiteboard ini, Microsoft Whiteboard. Kita ambil contoh kayak gini. Nih, anggap kita punya 4, saya salah miring nih. Oke, anggap kita punya 4 proses di sini, atau 4 cache, 1, 2, 3, 4. Dan anggap aja di belakangnya ya, anggap aja setiap cache ini bisa saling berkomunikasi. Oke.
Atau lebih tepatnya, setiap kali satu cache ngomong, cache lain juga dengar. Makanya tadi istilah Snoopy protokol, Snoopy snooping, nguping. Setiap kali satu cache ngomong, cache lain juga harus ngedengerin, terus berdasarkan info yang mereka tangkap, ya mereka ngelakuin, mereka ngupdate lah konten dari cache-nya. Ya itu Snoopy protokol. Nggak ada satu entitas khusus di sini yang ngatur gimana cara yang ngatur state dari cache di setiap prosesor, enggak. Tapi setiap prosesor melakukan hal tersebut masing-masing dan mereka bisa saling nguping lah. Pokoknya satu ngomong yang lain bisa dengar. Ya, itu model kita, itu asumsi kita. Nah, sekarang saya pengen gambar di sini domain memori. Oke. Terus anggap aja di dalamnya ada data A, ada data B, ada data C, ada data D, ada data E. Ya, anggap aja kayak gitu. Harusnya address sih, cuman di sini ini kan memori, harusnya ada address. Cuma biar gampang saya pakai A, B, C, D, E. Nah, anggap awal-awal, nanti di bawah sini, di bawah setiap prosesor ini, akan ada eh, istilahnya tabel lah ya, akan ada tabel yang nunjukin state dari cache dari setiap prosesor. Anggap aja prosesor satu awal-awal dia tiba-tiba pengen akses data ke A, data yang A. Oke. Dia masukin data ke A di sini. Terus dia pengen akses data B. Nah, awal-awal dia kayak gitu. Artinya sekarang di prosesor satu, ini masih kelihatan kan ya, nggak kekecilan. Di prosesor satu, dia nyimpen cache untuk data A dan data B. Normal dong ya, dia nyimpen cache kayak gitu. Nah, berikutnya, setiap data tersebut harus ditandain sama modifier ini, antara M, E, S, atau I, untuk menandakan state dari entry cache tersebut. Ini satu entry, ini satu entry. Di sini, si A ini statusnya apa sih? M, atau E, atau S, atau I? Ada yang bisa jawab mungkin kira-kira? M ya Pak? Karena, Cuma ada di catch satu doang. oke, itunya benar. Tapi M itu harus ada satu syarat lagi, has been modified dan different from the main memory. Di sini A-nya kondisinya sama nggak sama main memory? Sama Pak. Masih sama, berarti belum kan ya? Belum M. Berarti dia masuk ke yang E. Umumnya, kalau suatu data baru pertama kali diambil oleh salah satu prosesor dan masuk ke dalam cache mereka, itu statusnya E, eksklusif. Artinya, eksklusif baru diambil, baru dibaca sama cache ini aja. Ini kan udah ada syaratnya. The line in the cache is the same as in the main memory. Jadi dia sama, ini belum dirubah sama sekali. Dan is not present in any other cache. Artinya, ya dia doang yang pegang, udah ini eksklusif. Oke, ini juga eksklusif. Lalu di momen berikutnya, prosesor 2 pengen mengakses data ke E.
Berarti dia aksesnya dengan state eksklusif juga kan? Karena itu satu-satunya dia dia doang yang akses. Berikutnya, prosesor 3. Dia pengen akses A dan dia pengen akses E. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Share ya, Pak? Yang di mana? Di sini. Enggak. Oke, ini share, betul. Terus ada lagi nggak yang harus terjadi? Di sini bilang shared kenapa? Karena sudah ada di cache lainnya kan? A Iya. sama E sama-sama udah di cache lainnya. Habis ini ada lagi nggak kira-kira? Ada yang missing nggak? Ada step yang kita miss nggak? Ingat, ini Snoopy protocol. Artinya sekali si cache 3 ngelakuin dia minta data A dan dia minta data E, cache lainnya juga tahu hal tersebut. Karena cache lainnya juga tahu hal tersebut, cache lainnya juga harus mengupdate state di dalam cache mereka. Makanya namanya Snoopy protocol. Makanya di grafik ini nanti kalau kalian lihat, ini ada dua nih, dua state diagram nih. Pada initiating processor dan pada snooping cache. Nah, barusan kita pas ngisi yang di prosesor ketiga, itu kita ngikutin grafik yang ini nih. At initiating processor. Atau di prosesor yang menginisiasi sesuatu lah, dia yang minta data kan ke main memory. Prosesor 1 sama 2 di sini sebagai snooping cache. Mereka akan ngikutin state diagram yang di sini. Oke, dan kalau kita lihat, tadinya mereka lagi di eksklusif, begitu mereka nguping, dan mereka dengar bahwa ada event SHR. SHR apaan sih di sini? Snoop hit on read. Oh, maksudnya berarti ada juga yang minta tadi si A misalkan. Ada juga yang minta si E. Si catch 1 sama catch 2 dengar hal tersebut. Karena itu ya event ini ke-trigger SHR ini, Snoop hit on read. Artinya dia nguping dan dia nguping, oh ada catch lain yang juga pengen read data dari main memory. Dan kebetulan data yang di-read itu cache yang lagi nguping tersebut juga punya gitu. Jadi sama punya dia. Nah, di sana baru dia ngubah jadi share. Oke, saya balik lagi. Itu yang terjadi di prosesor nomor 1 sama nomor 2. Ya, karena nanti prosesor 3 ngobrol sama main memory itu komunikasinya di ya istilahnya itu broadcast lah, kayak 1 sama 2 sama 4 juga dengar gitu. 1 tadi kena tuh snoop hit on read, karena dia dengar, oh si prosesor 3 mau baca A juga, dan dia juga punya A. Karena itu dia harus ubah state-nya dari eksklusif menjadi share. Sama halnya dengan prosesor nomor 2. Oke. Selanjutnya, prosesor 4, dia nggak baca data di C, dan dia nggak baca data A. Kira-kira state-nya apa aja nih? Apa aja yang perlu terjadi? Si C ini state-nya apa di prosesor 4? E ya, Pak? A, terus yang A, S. S. Terus ada lagi nggak yang perlu terjadi? Ada lagi nggak di tempat lain yang perlu dirubah?
Kalian boleh lihat ke grafik yang ada di itu, yang ada di slide. Kalau udah kondisi shared, sebagai snooping, snooping itu gambar yang kanan, sebagai orang yang nguping, sebagai catch yang nguping, kalau kondisi udah di-share, mereka perlu ubah lagi nggak? Enggak kan? Begitu dia udah di-share, terus dia dengar lagi ada yang pengen akses hal yang sama, ya udah biarin aja. Statusnya tetap di-share. Jadi nggak berubah. Si A, ya sama-sama udah share dari tadi kan di semua prosesor, di semua cache gitu. Oke, itu soal eksklusif sama share. Berikutnya, mungkin di contoh ini saya nggak akan nge-cover semua, saya nggak akan bisa mencakup semua case yang ada di grafik tadi ya, di diagram tadi ya. Cuman harusnya udah menjelaskan sebagian besar operasinya dan logiknya. Jadi selanjutnya kalian bisa baca lagi, tanya lagi ke saya boleh, diskusi lagi. Karena kita juga masih punya materi lain yang mesti diselesaikan. Oke, tadi nyampe mana? Kita baru bahas eksklusif sama shared. Sekarang kita mau bahas, kita bikin contoh yang ada modified sama invalid. Bentar ya, saya mikir dulu. Nah, anggap si ini, catch kedua ini, ngubah nilai E. Jadi E aksen lah istilahnya. E aksen buat nandain bahwa datanya berubah lah ya. Dia ubah dari E jadi E aksen. Pada saat dia melakukan hal ini, state-nya dirubah. Dari S menjadi M, modified. Karena yang dilihat, the line in the catch has been modified, terus beda dari main memory, dan hanya tersedia di dalam catch ini. Ini baru jadi modified. Kita bandingin sama gambarnya, benar nggak? Itu tadi kita lihat gambarnya sebelah kiri ya. Kenapa sebelah kiri? Karena prosesor nomor 2 atau cache nomor 2 tersebut yang menginisiasi proses tadi. Dia yang mengubah, dia yang initiate. Oke, lihat di sini, dari eksklusif ataupun dari share, begitu ada write hit, WH di sini, write hit, begitu dia mengubah, dari share, dia akan menjadi modified. Dari eksklusif pun dia akan berubah jadi modified. Nah, pokoknya kalau ada yang dirubah, dia akan berubah jadi modified. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan di sini, tadi kondisinya, si data E itu kan shared kan, S. Terus berubah jadi modified. Oke. Nah, dia berubah jadi modified karena apa? Karena ada event ini, WH, write hit. Karena ada perubahan data di sana. Nah, berikutnya di panah ini masih ada satu elemen yang tadi kita cuekin. Tanda ini, tanda plus lingkaran ini. Tanda plus lingkaran ini adalah apa? Tanda plus lingkaran ini adalah action lain yang harus dilakukan bersamaan dengan transisi dari shared ke modified. Action lain yang harus dilakukan di sini apa? Invalidate transaction. Nah, kalau kita balik ke gambar tadi, dia udah ngubah nih, ngubah dari perpindahan state dari shared ke modified. Berikutnya, dia mesti ngelakuin action tambahan, yaitu invalidate transaction. Invalidate transaction-nya gimana caranya? Kasih tahu. Dikasih tahu, bilang, nih, gue ngubah data E ya.
Terus begitu ada yang dengar, di sini ceritanya yang punya E, ini doang, proses nomor 3, dia akan peduli. Oh, si E udah dirubah nih. Berarti yang tadinya sini jadi shared, jadi invalid. Oke. Karena apa? Karena si prosesor nomor 2 dia ngelakuin perubahan. Nah, di situ kita udah ngebahas sebagian umum lah dari case-nya. Shared, modified, sorry, shared dari eksklusif ke shared, terus ke modified, sama ada invalid juga. Sampai situ ada pertanyaan sebelum kita lanjut lagi? Belum, Pak. Oke. Kita balik ke sana. Nah, berikutnya kita akan bahas satu kasus yang kompleks dari sini, yaitu pada saat si catch 3 ini tiba-tiba pengen baca lagi data si E ini. Tadi kan datanya ada di catch, tapi belum tentu dipakai kan sama prosesornya kan. Sekarang kondisinya si 3 pengen baca data E itu. Nah, pas dia baca kan invalid kan? Ya nggak? Pas dia baca itu invalid. Apa yang terjadi pada saat pas dia baca invalid? Kita balik ke diagramnya. Berarti si catch nomor 3 itu posisinya di sini, invalid. Terus dia pengen read miss share ceritanya. Anggaplah dia share. Karena dia tahu bahwa ada si siapa? Ada si 2. Ada si 2 yang juga ngakses E gitu. Ya. Si 3 ini pengen ngakses. Tapi data dia udah invalid. Nah, dia itu akan dari state sini, dia akan berusaha berpindah ke state yang share. Okay. Nah, pada saat event ini terjadi, dia akan mengubah state-nya jadi share, tapi harus ada action yang terjadi. Action yang terjadi itu apa? Panah atas. Coba kita lihat panah atas itu apa? Cage line fill. Artinya disuruh isi lagi line cache-nya atau refresh lagi line cache-nya. Refresh dengan apa? Refresh dengan data baru dari memori. Artinya dia udah tahu copy E tadi udah invalid. Jadi dia pengen ambil balik dari main memori yang baru. Ambil yang baru istilah pengen refresh datanya. Oke. Jadi pas ini dia invalid, dia pengen baca, dia harus baca baru dari memori. Kalau dia cuma ngelakuin itu doang, kalau cuma action itu yang terjadi, kira-kira si cache nomor 3 bakal dapat data yang benar nggak? Iya. Iya, Pak. Dia baca dari memori loh. Oh, enggak betul. Dia harus baca dari Catch 2. catch 2. Oke. Dia harus baca dari catch 2, sementara catch 2 belum nulis. Kenapa catch 2 belum nulis? Karena protokol ini tadi write invalidate. Artinya setiap kali ada perubahan, perubahannya disimpan dulu di dalam cache, dan akan diupdate ke main memory pada saat ada cache lain yang membutuhkan. Makanya ini masih belum up to date nih di sini. Nah, kita balik lagi ke grafik ini. Tadi kan udah jelas nih, ini yang mesti dilakuin sama si catch 3. Bahwa dia pengen update state-nya ke shared, dan dia pengen isi ulang datanya dengan data baru dari memori. Tapi data di memori masih belum up to date. Nah, pada saat inilah si catch 2 sebagai snooping catch atau sebagai yang nguping, sebagai yang dengar, dia dengar, oh si 3 mau ngelakuin hal tersebut tadi yang kita omongin. Si 2 mana tadi kondisinya dimodified. Begitu dia dengar konten, dia dengar, oh berarti si 3 mau read. Dia masuknya yang ini nih. SHR,
Snoop hit on read. Artinya dia ngeh, oh si 3 pengen baca nih data si E. Yang tadi udah dia rubah. Modified jadi share. Nah, untuk melakukan hal tersebut, dia harus ngelakuin satu action, panah ke bawah. Panah ke bawah apa? Dirty line copy back. Walaupun istilahnya kedengaran aneh, tapi ya sebenarnya dirty line, dirty itu maksudnya data di dalam cache yang sudah kita modify dan nggak sesuai dengan di memori gitu. Contohnya tadi E yang tadi kita rubah, itu adalah dirty line. Artinya kita udah bikin update secara lokal, kita belum update ke main memory. Itu dirty line. Copy back ya maksudnya di copy balik ke memori aja. Oke. Kita lihat, oh ternyata si cache 2 harus ngelakuin tahap ini, dia harus copy balik ke memori. Dan itulah yang terjadi. Si cache 2 ini akan ngupdate dulu ke memori. Nggak bisa diedit ya. Ya ini jadi E aksen. Terus status di sini berubah jadi share. Terus baru si cache 3 dia dapetin, dia ambil baru lagi dari memori. Setelah si 2 tadi nulis ke memori. Dia dapat, jadi share. Udah. Itu kira-kira step umumnya lah. Ada pertanyaan sampai sini? Ini kalau ada yang mau foto contohnya boleh, silahkan. Walaupun saya nggak tahu membantu atau enggak. Kalau udah, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, itu soal tadi soal si Messi protokol. Modified, exclusive, shared, invalid. Sisanya detailnya operasinya kalian bisa lihat tabel ini lagi. Maksudnya berbagai macam case lah. Kalian bisa lihat lagi di sini. Intinya ingat, ada initiating sama ada snooping. Terus di sini ada event, sama ada action yang harus dilakukan lagi. Ini saya udah kasih penunjuk di slide-nya. Nah, sekarang masuk ke multi trading. Sorry, saya toilet lagi ya sebentar. Mungkin 2 menit, 3 menit kita juga toilet break aja buat teman-teman juga, silakan. 9.55 deh, 9.55 kita mulai lagi. Terakhir, buat pertemuan ini, soalnya trading, saya ngasih istilah multi trading, tapi sebenarnya kita cuma bahas konsep secara umum trading itu apa sih. Nanti kalian juga akan dapat trading di OS harusnya. Terus kita akan bahas soal pembagian taksonomi lah secara umum. Kalau konsep trading, terus di trading bukan trading ya.
threading sama struktur komputer itu kayak gimana sih hubungannya. Oke. Sebelumnya balik lagi ke permasalahan soal performa dari komputer. Ya, kita udah tahu bahwa waktu dulu kita bisa ningkatin performa komputer dengan ningkatin kecepatan prosesornya dan segala macam, tapi itu udah nyampe titik tertentu ya karena nggak bisa dicepetin lagi karena terlalu panas, ya, terlalu banyak makan daya, terlalu kompleks, ya, sehingga muncul konsep multiprocessor. Nah, selain multiprocessor yang tadi kita bahas, sebenarnya ada konsep lain yang namanya multi-threading. Tapi sebenarnya dasarnya konsepnya sama. Konsep multi-threading itu sebenarnya sama multi-programming itu mirip. Ya, kalau multi-programming intinya misalkan kita punya beberapa proses A, B, C, atau program A, B, C, kita jalanin gantian, multi-programming, dengan satu prosesor. Sehingga terlihat tanda kutip seolah itu paralel, padahal sebenarnya dijalanin gantian aja. Multi-threading kita bisa anggap itu sama banget sama multi-programming, kecuali mereka itu bukan ganti-gantian ngerjain program yang berbeda. Tapi mereka ganti-gantian mengerjakan thread. Mereka ganti-gantian ngerjain thread di dalam suatu program. Nah, ini definisi pertama, tolong dilihat. Instruction stream itu dibagi jadi stream yang lebih kecil. Stream yang lebih kecil itu apa? Itu sebutannya thread. Thread, ya. Instruction stream apa sih? Program kita. Program kita adalah instruction stream. Program kita adalah kumpulan instruksi. Kumpulan instruksi tersebut dipecah menjadi kumpulan potongan-potongan instruksi yang lebih kecil. Nah, itulah thread. Ya, dan tanda kutip, thread ini bisa dikerjain secara paralel atau bergantian. Itulah konsep multi-threading. Oke. Nah, perbedaannya sama kalau kita multi-programming apa sih? Oke. Secara konsep, nggak ada bedanya. Ya, secara konsep dari paralelisme ya, intinya ada beberapa kerjaan, dikerjain ganti-gantian aja, sama. Dari segi itu sama, multi-programming sama multi-threading sama. Perbedaannya adalah kerjaannya itu yang beda. Kalau dalam multi-programming, kerjaannya, setiap kerjaan yang kita kerjain bergantian tersebut adalah proses, adalah program. Kalau multi-threading, itu bukan program, tapi thread. Thread itu adalah potongan kecil dari program. Jadi program, di dalamnya program, kita bisa bikin banyak thread. Keuntungannya apa sih? Oke. Kita belum ngebahas gimana caranya satu program dipecah jadi beberapa thread. Kita belum ngomongin kayak gitu. Tapi kita baru ngomongin keuntungannya apa sih dari multi-threading dibandingin sama multi-programming. Dibanding sama kita switching antar program. Oke. Mungkin saya tanya gini ke kalian, boleh dijawab di kolom chat. Kalau misalkan kalian disuruh ngerjain ngerjain satu tugas, misalkan bikin laporan lah, terus laporannya ada beberapa bab. Lebih gampang kalian ngerjain satu program yang di dalamnya ada beberapa bab, dan kalian switching, kalian ganti-gantian ngerjain loncat-loncat, ngerjain bab-bab tersebut. Atau lebih gampang kalian dikasih tugas, anggaplah 3 tugas yang berbeda, yang benar-benar beda. Satu misalkan mata kuliah agama, satu mata kuliah software, satu mata kuliah matematis. Itu kan beda semua tuh. Tiga-tiga sama ada tugas. Gitu. Kalian lebih gampang switching yang mana? Kalian lebih gampang switching di antara 3 tugas yang berbeda topik ini, atau switching di antara bab
di dalam satu tugas. Switching antar bab, Pak. Karena kalian nggak usah ngubah pikiran kan ya, karena udah fokus kan. Iya, Pak. Nah, sama halnya dengan trading dan switching antar proses. Switching antar proses artinya resource yang dibutuhkan untuk berpindah antar proses itu lebih gede. Karena setiap proses pasti datanya beda. Beda sama switching antar thread. Switching antar thread, ya datanya sama di dalam satu program kan, di dalam satu proses. Jadi itu perbedaan utama antara multi-threading sama multi-programming. Sama halnya dengan manusia, kita switching konteks antara kerjaan yang berbeda itu sulit, mereka juga switching antar proses itu butuh lebih banyak resource dibanding switching antar thread. Karena dalam satu thread, semua thread tersebut ya sebenarnya satu proses. Satu proses artinya ada di dalam satu region memori, satu blok memori. Otomatis ya lebih gampang. Setiap kali mereka switching thread, ya mungkin memorinya nggak usah diupdate. Mereka lagi, misalkan, kan kalau komputer lagi jalan kan istilahnya dia ngeliatin ke satu alamat memori kan, dia ngambil data, sabrek-abrek, nggak sabrek sih, kayak satu blok lah dari satu memori. Kalau dia switching antar proses, berarti artinya yang udah diambil tadi harus disimpan balik ke memori, dia ambil region memori lain terkait proses yang lain itu. Kalau dia switching antar thread, nggak usah. Karena toh semua di dalam satu blok memori. Jadi otomatis switching-nya jauh lebih cepat. Oke, itu perbedaan multi-programming sama multi-threading. Nah, terus pertanyaannya gimana caranya satu program itu bisa dipecah ke dalam beberapa thread? Di sini ada dua, ada explicit multi-threading dan implicit multi-threading. Yang akan kita fokuskan adalah explicit multi-threading. Explicit multi-threading maksudnya apa? Pertama, kenapa kita fokus ke explicit multi-threading? Karena itulah yang dipakai di komersial sama experimental processor. Nah, explicit multi-threading itu apa? Secara spesifik, kita sebagai programmer, kita bisa spesifikasikan pas kita coding, ini thread 1, ini thread 2, ini thread 3. Thread 1 ngapain, thread 2 ngapain, thread 3 ngapain. Itu explicit multi-threading. Oke. Kalau implicit, enggak. Explicit sama implicit, kalian sering dengar kan kata ini kan. Explicit itu benar-benar tertulis secara jelas, implicit itu kayak tersirat doang lah. Nah, implicit multi-threading itu kita ngandelin compiler dan lain-lain untuk analisis program kita, terus dia mecah jadi beberapa thread. Itu kayaknya masih sulit, nggak tahu sekarang sih. Yang populer dari dulu sampai nanti di OS pun, kalau kalian ada kelas lab-nya, itu yang akan dilakukan. Multi-threading secara eksplisit. Pas kita coding, secara sadar kita bilang, ini adalah thread 1, ini thread 2, isinya ngapain, isinya ngapain. Oke, jadi itu caranya. Kita ngelakuin multi-threading di dalam programming lah. Sampai sana ada pertanyaan? Sebelum kita sekilas kita bahas variasi-variasi arsitektur atau struktur komputer lah dan support mereka terhadap multi-threading. Terhadap explicit multi-threading. Belum, Pak. Oke. Nah, sebelum kita melihat varian-varian yang kayak gini, kita perlu tahu dulu dasar pembagiannya lah. Kalau tadi kan SISD, SIMD kita tahu ada single instruction atau multiple instruction, sama single atau multiple data stream. Ini juga sama ya. Pada saat ngomongin variasi multi-threading tadi, nanti kita akan lihat varian yang namanya interleave dan namanya block. Oke. Kalau varian yang interleave itu artinya si prosesor itu
dengan schedule tertentu akan switching antar thread. Oke, interleave artinya si prosesor itu bukan secara otomatis, secara sengaja melakukan interleaving atau melakukan selang-seling. Interleave itu selang-seling. Selang-seling antara thread-thread yang ada di dalam suatu program atau suatu proses. Itu interleave. Kalau blocked, kalau varian yang block, artinya si prosesor tersebut tidak akan melakukan selang-seling antar thread. Artinya si prosesor tersebut akan menjalankan satu thread terus-menerus sampai thread tersebut ketemu kasus dia block. Block di sini dalam artian apa? Berarti dia nungguin sesuatu. Biasanya adalah nungguin akses ke input-output, ke I/O. Atau mungkin perlu akses memori. Jadi dia kan harus stop kan nungguin memori kan. Pada saat itulah baru si prosesor nge-switch ke thread berikutnya. Oke? Itu dari segi gimana si prosesor switching-nya. Ini nanti kita lihat. Di belakang lebih enak lihatnya. Bentar, saya jelasin sekarang. Nah, dua varian yang kita lihat ini, yang tadi, berdasarkan cara prosesor switching-nya. Berikutnya kita bisa bagi juga. Kita bisa bagi struktur dari prosesor yang support multithreading berdasarkan prosesor tersebut scalar atau super scalar. Kalau scalar artinya dia cuma bisa mengeksekusi satu thread dalam satu waktu. Kalau dia super scalar artinya dia punya beberapa processing unit. Oke. Itu perbedaannya. Nah, makanya di sini saya ada kasih notes bahwa interleave dan block varian itu walaupun kita sebut multi-threading, dia sebenarnya nggak benar-benar ngasih kapabilitas parallel processing. Karena mereka itu scalar atau single processor. Kalau super scalar baru ada lebih dari satu. Ya, jadi konsepnya sama aja sebenarnya sama multiprocessor dan multi-programming ya, makanya tadi saya bilang. Oke, nah kita lihat beberapa varian dari komputer yang support multi-threading. Tapi sekarang kita lihat dulu dari komputer support multi-threading yang scalar processor. Artinya mereka cuma punya satu processing unit. Ya, ini ilustrasinya. Kita punya single threaded scalar. Artinya nggak ada thread sama sekali. Ini komputer biasa yang dulu awalnya. Lalu dikembangin jadi dua varian. Kita punya thread, satu program dibagi jadi beberapa thread. Terus setiap thread-nya itu dikerjain gantian, switching sangat cepat oleh si prosesor. Sehingga terkesan tanda kutip paralel. Terus juga ada varian yang block, di mana satu thread dijalanin terus, sampai dia ketemu blocking. Misalkan, oh ternyata si A ini butuh akses memori atau butuh akses I/O lah. Jadi dia block di sini. Baru si B dijalanin. Kalau B ini nggak blocking, ya udah B ini thread ini diselesain. Okay. Itu yang scalar. Berikutnya, kalau yang super scalar kayak gimana sih? Ada varian interleave multi-threading superscalar sama block multi-threading superscalar. Sama aja intinya sebenarnya. Kalau kita lihat gambar ini dibanding gambar ini ya. Sama persis. Cuma bedanya ke sampingnya banyak aja. Di sini kita lihat komputer superscalar yang awal-awal. Variasi kalau kita punya komputer superscalar dan kita cuma punya satu thread ya jadinya kayak gini. Ke bawah itu waktu, ke kanan itu adalah multiprosesornya atau multi processing unitnya lah. Pada waktu pertama ya dia kerjaan A, terus kerjaan A lagi, terus blocking, terus kerjaan A lagi, gitu aja terus. Karena cuma satu thread. Di gambar yang kedua, interleave dan superscalar,
Ya sama, dia ada beberapa thread. Thread ini dikerjain bergantian karena konsepnya tetap interleave. Jadi si prosesor dengan cepat switching kerjain thread A, kerjain thread B, terus C, terus D, terus muter lagi A, lagi B, C, D, dan seterusnya. Perbedaannya di sini kita lihat adalah begitu thread A dieksekusi, thread A itu bisa memanfaatkan lebih dari satu processing unit. Karena apa? Karena ya komputernya punya lebih banyak processing unit aja udah gitu. Tapi pada saat satu waktu tetap hanya dikerjakan satu thread. Kita lihat di sini ya, satu baris ini satu satu waktu, pada suatu waktu hanya dikerjakan satu buah thread. Nggak ada tuh kerja si prosesornya ngerjain A dan ngerjain B barengan, nggak. Di varian yang ini enggak. Oke, buat yang blok multithreading superscalar juga sama. Cuma bedanya sama persis kayak yang ini ya. Cuma bedanya ya si prosesor ada beberapa prosesor yang bisa dimanfaatkan buat mengeksekusi thread A supaya lebih cepat gitu. Atau thread B supaya lebih cepat. Ini kita cuekin aja nggak penting. Nah, ini yang agak beda nih. Ini yang terakhir dan agak beda adalah simultaneous multi-threading. Ini sebenarnya yang diharapkan kalau kita lihat gambarnya. Kita punya beberapa thread dan kita punya beberapa processing unit. Ya, kita punya banyak processing unit di sini. Ya lebih banyak dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya cuma ada 4, di sini ceritanya ada 8 processing unit. Superscalar-nya bisa sampai 8. Nah, tapi di sini kita lihat bahwa pada setiap waktu, pada setiap time slot, ternyata si komputer ini bisa mengeksekusi beberapa thread yang berbeda berbarengan. Itu yang perlu dibedakan dengan interleave multithreading superscalar. Walaupun konsepnya sama ya. Ada banyak thread dan ada beberapa processing unit. Cuman di yang interleave superscalar doang, ya udah tetap satu thread pada satu waktu. Nggak ada 2 thread atau 3 thread dalam satu waktu. Sementara di sini dalam satu waktu ya dia akan berusaha memanfaatkan atau memadatkanlah si prosesornya. Di dalam satu waktu, satu baris ini, satu time slot, si komputer ini bisa mengerjakan beberapa thread sekaligus. Performanya mana yang lebih bagus, sudah jelas ini lebih bagus. Jadi dari segi paralelisme, ya ini yang paling bagus. Oke. Kita juga punya varian lain, mungkin kayak gini, chip multiprosesor. Artinya mungkin kita punya chip yang berbeda, jadi setiap chip adalah multiprosesor, cuma mereka di chip yang beda-beda, terus setiap chip itu yang mengerjakan itu masing-masing, thread masing-masing gitu. Oke, saya rasa dari saya itu aja cukup. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada, saya sambil absen ya. Kalian juga harus saya
Please. Boleh minta tolong. Oke. Udah, Pak. Udah ya. Oke, sip. Kalau gitu, sip juga. Gitu, thank you untuk partisipasi kelas ini. Kalau ada pertanyaan mungkin silakan. Kalau nggak sempat di sini ya bisa lewat line atau email aja kayak biasa. Terima kasih. Saya tutup kelasnya ya. Terima kasih, Pak. Thank you. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima